이렇게 저녁이 늦어요? 내가 널 어떻게 놓니? Setelah mengunjungi makam Gunwoo, Sohyun pulang ke rumah ibunya. Ibu pun sangat merindukan Sohyun. Melihat Sohyun, ibu merasa sedih. Ibu takut Sohyun putus asa. Sohyun pun meyakinkan jika ia tak akan rapuh karena ia telah berjanji pada Gunwoo. Di tempat lain, pemotretan perhiasan diadakan, dan Yuri kini menjadi direktur toko barang mewah. Saat Yuri selesai bekerja, Sohyun telah menunggunya. Dan Yuri pun bahagia melihat Sohyun. Sohyun berterima kasih karena Yuri telah menjaga ibunya selama ini. Yuri bilang, "Aku yang harusnya berterima kasih, karena kamu dan ibumu merawatku sejak kecil." Setelah itu, Sohyun datang ke kantor polisi untuk mencari informasi anak korban kebakaran itu. Namun, polisi tak punya catatan karena terlalu lama. Keesokannya, Sohyun datang ke lokasi kebakaran dulu dan bertanya pada orang-orang yang tinggal di sana. Namun mereka pun tak ada yang tahu. Saat Sohyun datang ke kantor pusat kota, seorang pegawai memberinya nama psikolog yang menangani anak itu dulu. Sohyun pun datang ke universitas tempat psikolog itu mengajar. Melihat kelas, Sohyun jadi teringat saat dulu dirinya menjadi dosen yang sangat disayangi mahasiswanya. Lalu Sohyun pun menemui psikolog Kim Sira. Kim Sira mulai menceritakan jika anak itu sangat waspada dan ketakutan sejak kejadian itu. Namun pada akhirnya dia menolak pengobatan. Melihat Sohyun, Kim Sira berkata jika ia akan membantu semampunya. Saat pulang, Yuri mengajaknya bertemu, lalu memberikan sepatu pada Sohyun yang sama dengan miliknya. Setelah itu, Yuri juga bilang jika Suho akan pulang sebentar lagi. Dalam perjalanan pulang, Sohyun mengingat saat ia terpaksa menceraikan Suho dulu. Sohyun pulang ke rumahnya, dan bayang-bayang kebersamaan antara dirinya, Suho, dan Gunwoo terus hadir dan membuat dirinya merasa sedih. Keesokannya, Kim Sira menelpon dan bilang ia menemukan catatan korban yang Sohyun cari. Sohyun pun langsung menuju alamat itu. Saat Sohyun bertanya, pelayan kafe bilang alamatnya benar, namun kini Sunyol tengah bekerja. Pelayan itu pun memberikan alamat tempat kerja Sunyol. Sunyol mendapat tugas dari sekretaris Kim Jun untuk mengikuti anggota kongres Choi Jusok. Jusok datang ke sebuah villa dan berpesta di sana. Dari kejauhan, Sunyol memotret kelakuan Jusok. Namun, Sunyol ketahuan penjaga. Sunyol berlari dan pada akhirnya menghajar para penjaga, lalu berhasil melarikan diri. Setelah itu, Sohyun datang ke tempat rongsokan. Di sana, Sunyol mengobati lukanya. Saat melihatnya, Sohyun kaget. Ternyata Sunyol itu orang yang kemarin memberinya payung. Sohyun duduk dan menunggu Sunyol selesai makan. Setelah itu, baru ia menyampaikan pesan titipan Hyungja. Juga memberikan buku catatan itu dan bilang kini Hyungja telah wafat. Namun Sunyol jadi marah dan berkata jika ia tak akan pernah memaafkan orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Sohyun berempati, namun Sunyol bilang apa yang kamu pahami, dan Sunyol pun pergi meninggalkan Sohyun. Saat pulang, Sohyun terus memikirkan pesan Hyungja yang ingin dimaafkan oleh Sunyol. Keesokannya, Sohyun kembali datang ke alamat Sunyol dan menunggunya meski terus diabaikan oleh Sunyol. Ia terus datang, sampai suatu hari ada kecelakaan, dan Sohyun melihat Sunyol tengah mencari kalung ibunya yang jatuh di sana. Saat Sunyol pulang, Sohyun menghadangnya, lalu memberikan kalungnya. Sunyol tetap tak acuh. Sohyun pun mulai menceritakan kisahnya kehilangan Gunwoo, dan berpesan agar Sunyol tak terjebak seperti dirinya. Sohyun juga menyelipkan kertas yang berisi nama dan nomor teleponnya.
Di tempat lain, Suho telah kembali ke Korea dan mendapat penghargaan jurnalis terbaik. Suho kini menjabat sebagai direktur di kantor penyiaran ABS. Dan Suho sampai kini masih marah dengan Kim Jun. Saat Sohyun pulang ke rumah ibu, ternyata Suho ada di sana. Suho amat merindukan Sohyun. Namun Sohyun terus menjauh. Suho terus berusaha, ia tak bisa hidup tanpa Sohyun. Suho pun memeluk Sohyun, hingga akhirnya Sohyun mengalahkan egonya dan bersedia kembali pada Suho. Keesokannya, Suho dan Sohyun pun makan bersama dengan adik Suho bernama Taeho dan ibu Suho. Saat bertemu ibu, Sohyun meminta maaf atas kesalahannya. Dan ibu mengiyakan, mereka pun makan bersama. Ketika pulang, Sohyun mengira ibu mertuanya telah menerimanya. Ternyata itu sandiwara. Ibu tak pernah menyukainya lagi dan menyalahkan Sohyun atas segalanya. Ibu pura-pura baik pada Sohyun agar Suho tak membencinya. Setelah mendengar itu, Sohyun pun hanya bisa diam. Di malam hari, Suho berterima kasih karena Sohyun mau kembali padanya. Suho lalu melamar kembali Sohyun dengan sebuah jam tangan. Mari berbahagia. Dan di kejauhan, seseorang mengawasi mereka. Lalu orang itu datang ke sebuah ruangan. Saat pulang, Sohyun dan Suho bertemu dengan tetangga bernama Hyegem dan anaknya Hije, teman masa kecil Gunwoo. Setelah itu, Sunyul terus memikirkan perkataan Sohyun. Di kantor, pemimpin redaksi meminta Suho yang sedang populer tampil bersama istrinya. Namun dengan tegas, langsung Suho tolak karena akan membuat Sohyun tak nyaman. Sohyun sedang makan bersama Yuri dan ibu. Lalu orang dari ABS menelpon untuk memintanya tampil mendampingi Suho. Di tempat lain, seseorang mencetak sebuah foto. Dan di dindingnya banyak foto Sohyun beserta orang-orang yang dikenal Sohyun. Dan orang itu bernama Min Hyuk. Setelah itu, Sohyun bilang pada Suho jika ia bersedia tampil. Suho menolak, lalu Sohyun bilang ia ingin menjadi orang yang berjalan di samping Suho, bukan dilindungi Suho. Keesokannya, Suho dan Sohyun tampil di talk show dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan pembawa acara. Sedangkan Min Hyuk datang ke ABS sambil membawa paket untuk Sohyun, lalu menitipkannya. Dan seorang pegawai meletakkannya pada meja Sohyun. Setelah selesai, Sohyun langsung ke ruangannya. Lalu Sunyul menelpon dan bilang ia tak yakin memaafkan Hyungja, namun ia ingin membaca diarinya. Lalu Sohyun melihat kiriman Min Hyuk yang berisi foto Suho bersama seorang wanita. Dan Sohyun pun terkejut melihatnya. Dan ternyata Min Hyuk adalah anak dari Jiwon yang ditabrak Sohyun dulu. Nah, itu tadi episode 3 Wonderful World. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.